Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Dwix Jessica, absen 2 dari kelas C4THC. Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Sedangkan pengertian secara umum tentang pariwisata yaitu suatu perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain dan meninggalkan tempat semula dengan suatu perencanaan atau bukan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 1 Ayat 3 yaitu pariwisata merupakan suatu kegiatan wisata yang didukung oleh fasilitas yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah. Adapun berbagai jenis pariwisata, yang pertama wisata budaya. Ini merupakan perjalanan wisata yang dilakukan sesuai keinginan seseorang atau sekelompok orang dengan mempelajari budaya, adat istiadat, dan lingkungan mereka. Yang kedua adalah wisata kesehatan. Wisata kesehatan adalah perjalanan wisata yang dilakukan oleh seseorang untuk menukar keadaan tempat tinggal untuk beristirahat jasmani maupun rohani. Yang ketiga ada wisata olahraga, yaitu perjalanan wisata seseorang yang dilakukan semata-mata untuk berolahraga di suatu tempat atau pesta olahraga yang diselenggarakan oleh suatu daerah atau negara. Yang keempat ada wisata komersial, yaitu perjalanan wisata seseorang untuk mendatangi pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, pameran dagang, dan sebagainya. Yang kelima ada wisata industri, yaitu perjalanan seseorang atau sekelompok orang ke daerah atau perkomplekan industri dengan tujuan untuk melakukan penelitian atau peninjauan. Yang keenam ada wisata bahari, yaitu wisata yang berkaitan dengan pantai, danau, laut, dan sebagainya. Wisata yaitu motel atau motor lodge, villas, holiday village, marina or floating hotel or cruise ship, hotel resort, caravan site, holiday camps, guest house or pension, hotel. Hotel dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi, yaitu European Plan Hotel or EP, Continental Plan Hotel or CP, Modified American Plan Hotel or MAP, Full American Plan Hotel or FAP, American Plan Hotel or AP. Adapun hotel yang menurut bintang yaitu bintang 1 minimum 10 km, bintang 2 minimal 15 km, bintang 3 minimum 30 km, bintang 4 minimum 50 km, bintang 5 minimum 100 km. Di sini juga ada service mindset, komunikasi efektif, penampilan, handling komplain. Service adalah memenuhi dan atau melampaui kebutuhan nasabah atau semua yang mereka butuhkan dan harapan dari kita. Mindset yang dilakukan saat servis ada kesan, yaitu contohnya kami memahami Anda, ekspresikan keinginan untuk membantu, selalu dengarkan suara customer, aktif merespon customer sesuai dengan situasinya, nyatakan dengan bahasa yang positif. Adapun effective communication skill, yaitu komunikasi, proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan atau tidak langsung. Untuk memberikan komunikasi, kita juga perlu memperhatikan first impression tamu kepada kita, yaitu bagaimana menciptakan first impression yang baik, berpakaian rapi, hadir tepat waktu, mengingat nama, bahas hal yang menarik, jadi pendengar yang baik, selalu tersenyum, jangan lupa berjabat tangan. Selanjutnya ada handling complaint, mengapa pelanggan mengeluh, dan apakah keluhan itu bermanfaat bagi kita? Iya, tentu bermanfaat. Kita bisa membantu identifikasi kekurangan, peluang untuk melakukan perbaikan, peluang kita melakukan service recovery sehingga pelanggan merasa senang, pelanggan menjadi loyal, peluang untuk melakukan cross-selling. Teknik menghadapi keluhan pelanggan,
Kita bisa tetap berpikir positif, segera merespon, tawarkan solusi secara personal, bertanggung jawab tanpa menyalahkan rekan atau perusahaan, tindak lanjuti. Yang sikap yang harus kita hindari itu membuat situasi semakin konfrontir, bahasa tubuh yang defensif, meningkatkan intonasi suara, menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Selanjutnya ada handling complaint. Mengapa pelanggan mengeluh dan apakah keluhan itu bermanfaat bagi kita? Iya, tentu bermanfaat. Kita bisa membantu identifikasi kekurangan, peluang untuk melakukan perbaikan, peluang kita melakukan service recovery sehingga pelanggan merasa senang, pelanggan menjadi loyal, peluang untuk melakukan cross-selling. Teknik menghadapi keluhan pelanggan, kita bisa tetap berpikir positif, segera merespon, tawarkan solusi secara personal, bertanggung jawab tanpa menyalahkan rekan atau perusahaan, tindak lanjuti. Yang sikap yang harus kita hindari itu membuat situasi semakin konfrontir, bahasa tubuh yang defensif, meningkatkan intonasi suara, menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Komunikasi melalui telepon. Berkomunikasi melalui telepon adalah salah satu metode yang umum dalam bisnis, makanya ada beberapa etika yang perlu diperhatikan ketika menelpon. Etika menelpon yang harus diterapkan, yang pertama menjawab dalam 3 dering. Etika pertama ketika menggunakan telepon adalah menjawab panggilan secepatnya, sehingga usahakan untuk selalu menjawab panggilan telepon paling lama setelah telepon berdering 3 kali. 2. Menyapa dengan ramah. Etika menelpon selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah memberi sapaan dengan ramah dan positif, sehingga jangan lupa untuk memberi salam, mengucapkan terima kasih, dan memperkenalkan diri ke pihak penelpon. 3. Memerhatikan bahasa tubuh. Etika menelpon selanjutnya yang perlu kamu tahu adalah memerhatikan bahasa tubuh. Menurut ini, bahasa tubuh tetap mengomunikasikan perasaanmu meski kamu tidak berbicara secara tatap muka. Yang keempat, berbicara dengan jelas. Berbicara dengan jelas adalah etika menelpon selanjutnya yang perlu dilakukan. Hal ini karena pihak penelpon tidak bisa mengidentifikasi bahasa tubuh dan ekspresi wajahmu, sehingga mereka hanya bisa menilaimu dari suaramu saja. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang tepat. Etika menelpon yang harus diperhatikan adalah menggunakan bahasa yang tepat. Maksudnya, jangan gunakan bahasa informal atau slang, terlebih ketika bicara dengan konsumen. Selanjutnya, melakukan active listening. Active listening adalah memberi perhatian penuh pada pihak penelpon sehingga kamu bisa memberi respon yang tepat terhadap informasi atau keluhan yang didapat. Yang selanjutnya, jujur ketika tidak tahu jawaban. Terkadang kamu mungkin tidak tahu jawaban atau solusi untuk hal yang disampaikan kepada penelpon. Etika menelpon yang tepat ketika situasi ini terjadi adalah bersikap jujur. Beritahu pihak penelpon bahwa kamu belum tahu jawaban atau solusi untuknya. Selanjutnya, menjaga nada bicara. Jangan lupa untuk menjaga nada bicaramu ketika berbicara melalui telepon. Seperti yang disebutkan di atas, penelpon bisa mengetahui emosi yang kamu rasakan melalui nada bicaramu. Sehingga pastikan kamu tidak berbicara dengan nada tinggi. Hal tersebut akan membuat penelpon menganggap kamu memiliki sikap yang buruk. Yang 9, meminta izin ketika ingin mengalihkan telepon. Ketika kamu harus mengalihkan telepon, pastikan untuk meminta izin dari pihak penelpon terlebih dahulu. Hal ini termasuk ke dalam etika menelpon yang penting untuk dilakukan. Yang terakhir, menutup telepon dengan tepat. Ingatlah bahwa menutup telepon sama pentingnya dengan memulainya. Sehingga sebelum menelpon, pastikan untuk mengucapkan terima kasih dan bertanya apakah ada hal lain yang bisa kamu bantu. Sekian yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.